Bismillahirrahmanirrahim. Ketika beliau mengutus Abu Musa al-Asy'ari, Sayyidina Ali, Mu'adz bin Jabal, sahabat-sahabat diutus keluar, itu dikasih 4 kalam. Basyiru, jangan bikin umat takut. Jadi kajian akhir zaman kita nggak boleh bikin rusuh. Kajian akhirat kita nggak boleh bikin umat putus asa. Harus bikin mereka tambah dekat kepada Allah, tambah semangat. Ini tipis-tipis ya. Yang kedua, wala tunafiru, jangan buat mereka lari dari agama. Ini prinsip untuk para dai. Yang bikin lari biasanya apa? Yang membebani. Jadi dai-dai killer, ya, sok-sok galak, guru-guru galak itu di sekolah aja. Jangan di majelis. Di majelis yang penting orang nyaman. Nah, tadi saya dapat cerita dari Kiai Abdul Rahman, Allah yarham, waliullah Gusmi, ya, qaddasallahu sirrahu, ketika mengganti nama majelisnya Zikrul Laila menjadi Zikrul Ghafilin, yang diundang bukan gambus sama hadroh, pak bukan. Yang diundang apa? Grup band. Akhirnya orang-orang yang lalai itu, yang suka nyanyi ini dan itu, ikut ngaji. Bernamalah kajiannya Zikrul Ghafilin, peringatan bagi orang-orang yang lalai. Kontroversi saat itu. Aneh gak Pak? Pengajian yang diundang artis-artis band dari Surabaya. Orang-orang begitu lebih maju dari zamannya. Sekarang kan saya sempat berani ya, bawa beberapa orang-orang band itu ya, kita sejajarkan di depan untuk kajian hikam waktu itu. Ya, sekarang ya skip dulu kajian hikamnya, yang malam-malam. Dulu juga jam 2 ya, maka malah Zikrul Laila, zikir malam, diganti Zikrul Ghafilin, dimajuin jamnya. Sama, kajian hikam kita sebelumnya jam 12 malam, sekarang ditutup dulu Pak. Dan anehnya kita kajian selama pandemi. Alhamdulillah baiknya orang-orang yang ngurusin negeri ini nggak pernah itu pengajian kita dibubarin. Padahal yang ikut ngaji nggak pakai masker Pak. Dingin-dingin, Masya Allah. Ya ini negeri betul-betul banyak rukhsah di dalamnya. Tinggal syukurnya yang banyak ya. Itu yang kedua. Yang ketiga apa? Yassiru, permudah yang kamu ajarkan, jangan dipersulit. Nah, inilah dibutuhkan kecerdasan rohani dan intelektual bagi seorang guru dan dai, ulama, ngajar umat. Jangan dipersulit. Thariqah itu kan wirid zikir. Zaman dulu belum ada handphone Pak. Belum ada handphone. Saya buat khawat 10 hari dulu. Mau ditarik handphonenya takut kabur pulang. Ya udahlah, kasih izin buka handphone jam 5 sampai maghrib. Kita buat khawat dulu, itikaf, zikir khafi, zikir qalbu. Ini udah dari pandemi sampai sekarang saya belum buat lagi. Maka kita buat suluk from home, khawat, suluk, latihan rohani, tapi dari rumah. Kok dibuat kerja aja dari rumah ya? Masa latihan rohani tidak bisa dari rumah ya? Mungkin sudah ada yang ngamalin beberapa ya. Alhamdulillah, itu berkah itu insyaallah. Ayassiru, jadi harus butuh namanya tajdid. Tajdid itu revisi. Setiap masa itu ada metode yang cocok untuk masa itu. Sama-sama namanya zikir Naqsyabandiyah, tapi metodenya harus berubah. Sama-sama Qadiriyah, sama-sama Syaziliyah, tapi harus ada cara yang beda dengan dulu mas sekarang. Di zaman dulu ada kerjaan berangkat pagi pulang sore ngantor, ada nggak? Nggak ada. Zaman dulu nggak ada. Sekarang ada, maka harus disesuaikan metodenya dengan zaman sekarang. Sama-sama thariqahnya disebut thariqah A, tapi cara pengamalannya sudah dimudahkan, disebut tajdid. Dan mujaddid itu akan ada di setiap 100 tahun. Begitu dalam hadis Imam Abu Dawud ya.
Barangkali ini zamannya sudah mulai dekat, zaman tajdid ya. Wala tu'assiru, jangan persulit. Nah, ngaji, baru ngaji udah ngomong sunnah bid'ah, sulit nggak otak kita? Ya, itu mempersulit. Kajian mengenai diagnosa suatu hukum atau menjelaskan jenis suatu amalan ini sunnah bid'ah, itu otoritas para ulama. Makanya saya katakan tadi di Masjid Puri ya, Puri Cinere, semua orang berhak ngomong agamanya, tapi yang berbicara mengenai hukum agamanya cuma ulama ahli hukum. Gitu. Silakan komentar apa saja. Tapi kalau sudah masuk ke wilayah-wilayah yang ada otoritasnya, jangan sembarangan komentar. Ya. Sebagaimana kita nggak sembarangan mendiagnosa orang punya penyakit, harus datang ke dokter. Jadi ada 4. Nah, ini khas ajaran Nabi Muhammad. Apa pertama? Basyiru, beri kabar gembira. Atas dasar inilah para ulama kita sering menyebutkan kisah-kisah untuk membuat semangat. Yang kedua, wala tunaffiru, jangan bikin orang kabur, jangan persulit. Jangan ngomong begini lagi. Begini saya belajar dulu, kamu kalau gak senang ya sudah pergi sana. Nah, jangan gitu lagi Pak, ngomong zaman sekarang. Ini zaman layar sentuh. Tuh. Zaman udah layar sentuh. Zaman dulu pakai apa Pak? Layarnya. Layar tancap. Sudah beda zamannya. Maka kita nggak boleh lagi saklek kayak dulu. Yang penting anak-anak muda mau ngaji. Saya juga masih muda Pak. Oke, masih muda kan? Nah, jenggotnya masih hitam. Alhamdulillah. Wahadhil qaidah. Nomor 3, yassiru, taisir, dimudahkan. Yang keempat, tidak mempersulit ya. Disinilah muncul revisi-revisi dalam metode. Syariat tidak boleh direvisi, tapi fikih boleh direvisi. Apa bedanya? Syariat dari Allah, pemahaman terhadap syariat boleh berubah, tapi syariatnya tidak boleh berubah ya. Wa hadhihi al-qa'idatul kubra fi takalifi hadhihi al-aqidati kulliha. Inilah kaidah-kaidah besar dalam ya, tugas mengajarkan akidah agama ini. Fahiya muyassarah wala usra fiha. Ini justru mempermudah bukan mempersulit ya. Wa hiya tuhil al-qalbi alladhi yatazawwaquha bisuhula wal yusra fi akhir al-hayati kulliha. Inilah yang membuat agama ini justru tampak mempermudah.